Selamat pagi, Shalom bagi kita seluruhnya. Bersama berdoa pada pagi hari ini, kita kembali bawa ucapan syukur kita. Kita akan siapkan hati kita memulai doa kita pada pagi hari ini. Sampai kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang membawa syukur kami
tujukan pujian penyembahan kami. Terima kasih. Kiranya penyembahan kami ini sungguh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan pujian penyembahan kami membebaskan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membawa kami makin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya pujian kami menyenangkan Engkau dan telah membebaskan kami semua yang ikut serta berdoa di doa pagi ini. Kasih-Mu mengalir bagi kami, berkat-Mu turun bagi kami ya Tuhan, kuasa-Mu melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita pada saat ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berdoa dan menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini. Saya dengan Ibu Esther ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara pada saat ini dan kepada kita. Bukan hanya kepada saudara, tapi kepada saya dan kepada semua lagi nanti teman-teman kita yang akan membuka link ini, sudah baik di YouTube maupun di Facebook. Saudara yang kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa berdoa di pagi hari ini. Kita bisa menghampiri hadirat Tuhan, kasih Tuhan, saudara. Nah, mari kita akan akhiri daripada pembacaan kita 1 Korintus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kita akhiri kitab 1 Korintus ini. Besok kita akan memasuki 2 Korintus. Puji Tuhan, haleluya. Yang sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Tiap-tiap pagi katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Dalam firman itu tetap bertumbuh dalam hati kita, berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya sendiri, Ibu Esther, sungguh sangat diberkati lewat pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari. Selalu ada berkat Tuhan setiap hari, ada penyingkapan rahasia kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita lakukan dan kita dengar dulu pada saat pagi hari ini sehingga kita dapat mengerjakan lebih baik lagi. Puji Tuhan, saudara. Sudah dipersiapkan Alkitabnya semua di rumah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya saudara semakin hari semakin bergairah, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin terbeban untuk yang lain olehnya. Bagikan saudaraku grup doa Ibu Esther ini, grup doa kita ini, saudaraku, kepada teman-teman sahabat kita di grup-grup doa, yang di grup-grup yang ada di Facebook saudara, di WA grup saudara, supaya yang lain diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan memulai saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Perhatikanlah ketika kita membaca, bacalah dengan baik sehingga kita mendapat berkat ketika kita membacanya. Saya akan mulai ayat yang pertama dan saudara nanti bersama dengan Mia akan membacakan ayat yang ke-24. Kita akan sama-sama membaca. Saya akan mulai. Puji Tuhan, haleluya. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Untuk pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepadamu, jemaat, seperti yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Rencana Paulus, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekali, pun ada banyak penentang. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah
tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. 24 bersama-sama. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, isi hati Paulus, betapa memang Paulus itu adalah orang yang penuh dengan kasih. Hampir saja saya menangis tadi pagi ketika saya membaca firman Tuhan ini dan membayangkan Paulus itu bagaimana dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Hatinya begitu melekat kepada jemaat yang dilayaninya itu. Dan hatinya sungguh-sungguh mengasihi juga murid-muridnya. Nah, berbicara mengenai pasal 16 ini, saudaraku, ini berbicara tentang pengumpulan uang. Ya, berbicara tentang pengumpulan uang. Paulus memberikan petunjuk mengenai pengumpulan uang bagi orang percaya dan orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Nah, saudaraku, dan dia menjelaskan rencananya juga untuk hari depan dan berbicara tentang rekan-rekan sekerjanya, saudaraku, di dalam Tuhan. Ya, dia berbicara tentang masa depan daripada rekan-rekan sekerjanya di dalam Tuhan. Dikatakan di sini ayat yang pertama tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu buat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, ini persembahan pengumpulan, saudaraku. Nah, bermacam-macam persembahan. Ada persembahan diakonia, ada persembahan untuk gereja, ada persembahan, bermacam-macam persembahan, saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Kalau kita simpulkan saja persembahan pada saat ini, ya, sudah mungkin nanti gereja lah atau yang telah ditetapkan lah sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan, mengaturkan nanti mana persembahan diakonia, mana untuk rumah Tuhan, mana untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, gerejalah yang menentukan. Tapi saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, ketika kita memberi itu, ayat yang kedua dikatakan di sini, ya, adanya persiapan hari pertama. Dikatakan pada hari pertama tiap-tiap minggu. Pada hari pertama tiap-tiap minggu. Hari pertama tiap-tiap minggu hari apa, saudaraku? Ya, kalau dikatakan hari pertama tiap-tiap minggu itu adalah hari Minggu, ya, karena hari yang ketujuh, ya, sebenarnya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi hari pertama tiap minggu itu adalah Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Hari Sabtu itu, saudaraku, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Untuk beribadah itu kepada Tuhan adalah hari Sabtu sebenarnya dari dulu. Tetapi saudaraku, kenapa kita pada hari ini menjadi hari Minggu? Hari Minggu membuktikan, saudaraku yang kasih, bahwasanya kita merayakan celebration bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terlebih dari inilah juga yang membedakan kita dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab orang-orang Yahudi itu masih menanti-nantikan, saudara yang kekasih, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan saudara yang kekasih, mereka masih tetap juga ya beribadah pada saat ini di hari Sabat, hari Sabtu. Nah, lalu bagaimana ini sekarang mengenai hari Sabat? Nah, tidak mengapa saudaraku, karena sudah ditetapkan pada waktu itu oleh bapak-bapak gereja, saudara baik kekasih, sekaligus kita beribadah di hari Minggu untuk juga sekaligus celebration perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah hari yang terbesar di hari-hari yang kita peringati. Memang sebenarnya kelahiran pun tanpa kelahiran tidak ada kematian, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tapi inilah hari yang terbesar yang diperingati oleh orang Kristen, saudara yang kasih, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Saudara yang kasih, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada waktu itu orang-orang Kristen bersorak-sorai, memuji-muji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau pada saat ini kita merayakan atau beribadah hari Minggu, maka pada hari pertama pada saat ini Minggu itu jadi hari apa, saudaraku, dalam pengumpulan itu? Kalau dulu Sabtu, hari pertama Minggu itu berarti dari Minggu. Nah sekarang, kalau kira-kira sekarang, kalau hari pertama Minggu itu, kalau kita katakan sekarang hari Minggu lah hari pertama, saudara, hari Minggu lah kita beribadah kepada Tuhan, berarti hari pertama ya, seolah-olah jatuhnya ke hari Senin. Nah berarti dari hari Senin kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Sudah mempersiapkan, sudah didoakan, sudah disiapkan. Maka nanti hari Minggu kita bawa, kita berikan. Ada sebab apa? Dikatakan oleh Paulus di sini, jangan nanti ketika kami datang baru kamu lakukan pengumpulan itu. Kalau baru dilakukan pengumpulan itu, apa yang terjadi? Tidak siap, tidak yang terbaik. Kadang-kadang kalau memberikan persembahan, ya, dari kantong kita ambil sambil berdoa, sambil memberikan persembahan. Yang dikasihkan persembahan, ternyata karcis parkir. Ada begitu. Dan kemudian ada sambil tutup mata. Ini menjadi kesaksian. Ada sambil tutup mata pada waktu itu dulu, ya, waktu baru-baru keluar uang 100.000. Ada uang di dompetnya 3. Satu uang 1.000, satu lagi uang 10.000, satu lagi uang 100.000. Sambil berdoa diambil itu uang. Ternyata uang itu uang 100.000. Kemudian setelah selesai berdoa, udah dikasih persembahan itu, dilihat lagi dompetnya. Wah, yang diberikan itu uang 100.000. Ternyata uang 100.000 itu adalah kebutuhan dia sepanjang minggu sampai suaminya datang dari pekerjaan. Sekali seminggu suaminya datang. Mulai dia nangis, mulai dia bilang, ambil itu persembahan, kembalikan itu uangku. Ini kejadian. Ini benar-benar kejadian. Kalau sudah diberikan ke kantong persembahan, bagaimana mungkin lagi kita pilih-pilih lagi lalu kita kasih? Nah ini kejadian. Kemudian kejadian yang lain lagi, dia memberikan persembahannya. Nah sekarang udah agak jarang ya, udah agak jarang. Tapi ini dulu ada. Waktu diambil itu uang, mulai ternyata ada bercampur uang itu dengan uang 100 logam itu ya, jatuh, gitu, tepat di depan, dekat Pak Pendeta. Beguling itu uang itu, jatuh. Semua orang dengar. Tidak ada ngaku uang siapa itu, sampai pulang ibadah tidak ada mengambil uang 100 logam itu. Malu. Nah, jadi macam-macam, bisa macam-macam yang terjadi kalau tidak ada persiapan, sama saja. Kalau tidak ada persiapan, saya pun pada saat ini untuk duduk di sini, kalau tidak ada persiapan, tentu itu bisa mempermalukan saya. Gak menguasai bahan lah, tidak siap lah, mungkin wah macam-macam lah. Ya grogi, takut, ya malu begitu. Tapi kalau kita sudah punya persiapan, mantap kita. Kalau mungkin ada presentasi di kelas, di kampus, kalau kita sudah kuasai bahan, kalau kita sudah persiapan, baik juga diri kita, kesehatan tubuh kita juga, kita sudah prepare, maka kita akan memberikan
ya presentasi kita dengan baik. Demikian juga Paulus berkata di sini, persiapkan pada hari pertama. Jangan pada waktu aku nanti datang, maka kamu adakan pengumpulan itu. Kalau pada waktu dia nanti datang, dia adakan pengumpulan itu, maka apa adanya, tidak yang terbaik. Ketika kita sudah kumpulkan di rumah dulu, doakan, persiapkan. Bahkan ketika kita mengumpulkannya, Tuhan, ini persembahanku kuberikan kepadamu. Nah, demikianlah diajari oleh Paulus jemaat yang ada di Korintus itu. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang akan kuanggap layak dengan surat untuk menyampaikan pemberian itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus, pengajaran Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana mereka memberi. Ayat yang kelima, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama, dan aku akan mungkin tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas saja. Aku tidak mau melihat kamu sepintas saja. Aku harap dapat tinggal lama dengan kamu jika diperkenankan oleh Tuhan. Itulah kedekatan Paulus itu kepada jemaat yang dilayaninya. Ingin dekat dengan dia. Aku tidak mau sepintas lalu dengan kamu. Dan kemudian dia terus mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau dengan keinginan sendiri. Aku mau tinggal bersama dengan kamu jika diizinkan oleh Tuhan. Kita belajar, saudaraku, bagaimana sebenarnya hidup sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan yang hidup dekat dengan jemaat yang dilayaninya, yang peduli kepada jemaat yang dilayaninya, ingin dekat, ingin bersama-sama, tidak ingin hanya sekedar, tidak hanya untuk mengambil persembahan, tapi melihat pertumbuhan mereka, melihat kabar mereka, mengetahui kabar mereka, kehidupan mereka. Tidak juga hanya kabar. Aku tidak mau hanya mendengarkan kabar kamu. Memang itu pun sangat menggembirakan aku ketika aku datang, ketika aku tidak datang. Aku bisa merasakan pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Tapi aku akan keliling nanti ke Makedonia. Aku akan keliling, dan setelah aku di sana juga nanti pada musim dingin, aku bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa menolong aku bersama-sama. Dan kemudian aku bersama-sama datang dengan kamu. Aku tinggal bersama-sama dengan kamu, tidak dengan waktu yang singkat kalau diizinkan Tuhan. Aku ingin bersama dengan kamu. Saya sangat rindu dengan saudara. Saya sedang memikirkan bagaimana supaya nanti satu kali, sedang saya doakan, kita Zoom, saudara. Pendoa di pagi hari kita Zoom, ya, sekali kita Zoom meeting, ketemu Zoom lah ya, bukan Zoom meeting ya, bisa juga Zoom meeting. Ya, kita bisa berpendapat, kita bisa saling bicara satu kali di pagi hari. Mungkin nanti Ibu Esther akan rekam dulu satu kali, disiarkan untuk di pagi hari, kemudian kita buat Zoom, saudara. Kita berdoa Zoom, sehingga saudara memberikan masukan-masukan. Ibu Esther terlalu lama, Ibu Esther bajunya terlalu jelek, Ibu Esther itu kali-kali ini dong, Ibu Esther itu begini, kalau bisa begini Bu, kalau bisa begini. Ya, memang kami sendiri pun tanpa diberikan masukan, kami sangat tahu masih banyak kekurangan, apalagi nanti diberitahu. Apalagi diberitahu, kami masih sangat sadar, masih sangat banyak sekali kekurangan-kekurangan. Tetapi yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki. Tapi kalau saudara-saudara memberikan masukan-masukan kepada kami supaya bagaimana doa kita lebih baik lagi, lebih memberkati banyak orang lagi, nanti kita akan buat Zoom, saudara, ya, sehingga kita bisa berbicara. Nah, semakin kita bisa berbicara, lihat wajah secara langsung, ya, satu dengan yang lain pada saat ini. Kalau sekarang ini hanya saudara melihat saya dan kami, ya, saudara. Tapi nanti akan ada jumpa apa namanya? Jumpa pers. di Zoom, ya, saudara. Nah, demikian Paulus itu begitu dekat, ya, begitu dekat dengan orang-orang yang dilayaninya. Saya juga rindu dekat dengan saudara semuanya, ya, dimana kita berdoa di pagi hari ini. Nah, dikatakan ayat 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sebentar saja, sepintas lalu. Aku mau tinggal lama dengan kamu, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting, sekalipun ada banyak penentangnya. Tidak semua langsung mendukung, saudara.
Tidak semua langsung mendukung pekerjaan Paulus itu. Tidak semua mendukung pekerjaan Pak Jokowi. Saya lihat kemarin bagaimana pekerjaannya, ya gudang-gudang besar, gudang-gudang raksasa, saudaraku, untuk luar negeri, sehingga di Indonesia dibuat gudangnya sekarang. Wah, luar biasa, yang belum pernah terjadi seumur-umur baru Pak Jokowi melakukannya, saudara. Tapi itu, apakah semua orang menyukai itu? Belum tentu. Banyak orang tidak suka juga kepadanya. Padahal yang dilakukannya itu apa? Untuk mensejahterakan dirinya sendiri kah? Untuk keperluannya sendiri kah? Tidak. Adakah orang yang tidak suka dengan dia? Ada. Siapa? Tentunya lawan-lawan politiknya. Belum tentu semua orang mendukung kita, sekalipun kita ingin berbuat baik. Namun Paulus, ketika Paulus tahu apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi motivasinya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang dilakukannya. Sekalipun banyak penentang-penentangnya, Paulus berkata, aku tinggal agak lama bersama dengan kamu. Kemudian aku tidak hanya di situ, aku di Efesus. Senang saudara ketika kita melayani, ya saudara, ke sana, ya. Nanti satu saat juga Ibu Esther akan pergi berangkat ke sana kemari, saudara boleh kasih melihat orang-orang yang pernah berdoa bersama-sama dengan Ibu Esther. Di daerah saudara itu ada bisa dibuka tempat-tempat, pos-pos penginjilan, pos-pos pelayanan untuk melihat pertumbuhan semuanya. Karena satu kali kelak kita akan bertemu, kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang sama-sama kita nanti ke sorga. Kita tidak hanya dibatasi lagi dengan gereja yang sepetak, saudara, tapi kita harus menyeluruh, saudara kasih, di mana kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sama seperti Paulus ini, tidak hanya tinggal di dalam satu pelayanannya. Nah, ayat yang ke-10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Wah, Paulus itu membackup, saudaraku, ya, murid-muridnya. Kiranya ini boleh dirasakan oleh murid-murid Esther juga, Ibu Esther, ya saudara. Nah, untuk minggu-minggu ini Ibu Esther sudah kasih sudah memuridkan beberapa dari murid-murid Ibu Esther. Kamu di sana, kamu di sana, kamu di sini. Dan Ibu Esther sungguh sangat rindu, senang banget dari dulu untuk melayani ke sana, lihat ke sana. Kalau bisa Ibu Esther mengerjakan semua untuk lebih baik, tetapi untuk sekarang kamu bisa, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana, sehingga saudara. Tapi saya lihat, saya perhatikan dari jauh bagaimana dia udah bisa atau belum. Dan kemudian ada jemaat Ibu Esther begini-begini. Wah, bagaimana? Apakah Ibu Esther ada perlu di situ? Paulus membackup muridnya Timotius. Terima dia. Dikatakan sudah baik kasih, ya, supaya dia jangan takut. Paulus membackup Timotius, saudaraku, supaya Timotius itu melayani dengan rasa tidak takut, tapi dengan rasa diterima oleh jemaat yang ada di Korintus itu. Dikatakan supaya ia berada di tengah-tengah kamu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa takut. Kenapa takut? Kadang-kadang karena belum juga menguasainya, karena belum bisa, menurut dia belum mampu, belum mapan. Bagaimana nanti ini? Atau karena orang itu mungkin bisa lebih pintar, karena sudah lama diajari, lebih pintar, lebih pengalaman. Sedangkan Timotius itu masih muda. Maka Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah engkau menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam sikapmu, dalam tingkah lakumu. Wah, Paulus membackup muridnya itu juga dan mengajari dia juga. Paulus juga mengarahkan jemaat yang dilayaninya itu bagaimana supaya jemaat yang dilayani itu menghormati Paulus. Bagaimana juga Paulus membackup muridnya itu, mengajari muridnya itu, Paulus itu, supaya dia benar-benar berdiri sebagai hamba Tuhan. Nah, inilah dia, saudaraku, betapa indahnya kita dalam Tuhan. Ya, 11. Jadi jangan ada orang yang menganggap rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar dia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, saudara baik kekasih, demikian dikatakan oleh Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Korintus, saudaraku, kepada tentang Timotius. 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baiklah, nanti ia akan datang. Nah, ada yang langsung mau seperti Timotius, ada yang sudah disuruh belum mau juga seperti Apolos, saudaraku. Tidak sama murid-murid itu, tidak sama. Ada yang langsung, ya siap. Ada yang nanti dulu, aku belum bisa,
Aduh, aku belum mau. Nah, gitu ya. 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Nah, ini penting sekali. Jangan laki-laki berdiri seperti perempuan, ya. Perempuan laki-laki, ini firman Tuhan ini bukan hanya kepada laki-laki, juga bukan hanya kepada perempuan, kepada semuanya kita. Bagaimana laki-laki itu? Nah, tidak memble-memble, tidak pakai perasaan-perasaan. Saudara, perasaan-perasaan ini bisa membuai kita sehingga kita bisa jatuh dalam dosa. Jadi sekarang berdirilah tegak dalam imanmu, dikatakan, saudara. Luar biasa ini. Ini perlu kita ambil ayat ini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Jangan lemah. Dari dulu, dari muda, ini ayat ini Esther pegang. Nah, kadang-kadang Esther sepertinya tomboy, ya saudaraku. Karena apa? Sana sini bagaimana, saudaraku. Ya, berdirilah tegak dalam hati ini, berdirilah tegak dengan iman. Jangan goyah, berdirilah tegak, jadilah kuat seperti laki-laki. Jadi laki-laki jangan loyo, jangan lemah-lemah. Ya, ini kata firman Tuhan. Berarti laki-laki itu mantap, kuat, ya. Gagah perkasa. Aduh. 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam doa pada saat ini juga, dalam membagi-bagikan juga link ini ke grup-grup saudara, apapun itu lakukan dengan kasih. Dalam berkata-kata, dalam berbicara pun pada saat ini lakukan dengan kasih. Jangan untuk menunjukkan kehebatan, pintar, apa, cantik, tidak. Sia-sia semuanya, tapi lakukanlah semuanya dengan kasih. Lakukanlah semuanya dengan kasih. Inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau sudah kita lakukan pun tapi dengan kesombongan supaya dibilang, supaya dipuji, sia-sia semua, capek, rugi kita, saudara. Ya, jadi lakukan semua dengan kasih. Adalah suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka adalah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang demikian, setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus. Nah, Paulus itu benar-benar mengenal murid-muridnya. Yang mana yang langsung sigap cepat tanggap, disuruh langsung mau. Yang mana disuruh masih mikir-mikir, entar dulu. Yang mana yang datang dengan pertobatan, dan kemudian saudara yang kasih bertobat pertama dan membuka diri, melayani. Paulus kenal itu semua. Aku harap masih ada permintaanku satu lagi, dikatakan mengenai Stefanus, keluarga Stefanus. Dia yang pertama-tama bertobat di Akaya pada waktu itu. Terimalah dia, hormatilah dia, perhatikan dia. Diberikan pesan-pesan oleh Paulus, saudaraku. Ya, diberikan pesan-pesan oleh Paulus. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, saudaraku, mereka yang berjerih lelah, hargailah dia. Mereka menyegarkan rohku dan juga menyegarkan kamu. Saya juga punya murid-murid, saudara. Nah, kalau saya datang, saudara yang kasih, dari mana? Ya, dia bisa jemput saya atau bisa dia memberikan makan kepada saya yang walaupun dari dasar hati saya tidak suka dilayan-layani, tapi kadang-kadang bertambah dengan umur, bertambah dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, saya juga akhirnya ya udah, dia pun melayani, dia punya upah. Tapi sikap hati jangan kita seperti bos, mau dilayani. Bos kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jadilah memiliki hati hamba, memiliki hati seorang hamba, doulos, yang mau, saudara yang kekasih, melayani, bukan untuk dilayani. Tapi kalau ada seperti itu, ya, Paulus berkata, menyegarkan roh. Katakanlah saudaraku, ada murid-murid kita, kemudian ini bu minumnya, ibu sudah makan ini bu, kayaknya ibu capek banget nih. Ibu jangan mandi air dingin ya, mandi air panas ya. Wah, itu menyegarkan roh, menyegarkan tubuh, menyegarkan jiwa. Saudara, kemudian dia datang lagi kepada pelayanannya, menyegarkan roh kamu juga. Nah, seorang pekerja berhak mendapat upah, dikatakan oleh Tuhan. Seorang pekerja, seorang pelayan Tuhan perlu dihargai, bukan supaya saya dihargai, bukan dihargai juga tidak mengapa, tapi bukan menuntut. Lakukan bagian kita, lakukan bagian kita. Hamba Tuhan tidak boleh menuntut, dia harus melakukan bagiannya. Bagian kita sebagai
jemaat, sebagai yang dilayani, perlu hormatilah dia. Karena pada saat ini pun kita dilihat tidak hanya dari satu sisi. Kita berbagai sisi. Satu sisi saya adalah pemimpin, satu sisi saya adalah bawahan, satu sisi saya adalah sahabat. Saudara, dari mana kita ini? Saudara, di mana kita ini kita posisikan? Posisikan diri kita, saudara. Tapi tetap sebagai apapun kita pada saat ini, di lubuk hati kita yang terdalam, kita ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba Kristus. Nah, jadi di dalam ayat 22, Paulus mengakhiri surat ini dengan dia mengingatkan bahwa semua orang yang mengaku dirinya orang yang percaya, ayat 19 saya bacakan dulu. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat Yesus kecil, Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. 20, salam kepadamu dari saudara-saudara. Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang kepada seorang, kepada yang lain dengan cium kudus. Berarti bisa juga cium kudus ya, kepada satu yang lain. Dengan tanganku sendiri aku menulis surat ini. Wah, Paulus ini betul-betul mengasihi. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian. Jadi Paulus saudaraku mengakhiri surat ini dengan mengingatkan bahwa semua orang mengaku dirinya sebagai orang percaya namun tidak mengasihi Tuhan akan terkutuk. Kita, saya, saudara dan saya adalah mengatakan orang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan. Paulus berkata, barang siapa yang mengaku dia adalah orang percaya kepada Tuhan namun tidak mengasihi, terkutuklah ia. Oh, tegas Paulus. Tidak mengasihi Tuhan berarti gagal untuk memiliki kasih yang sepenuhnya. Tidak memiliki kasih berarti gagal memiliki kasih yang sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Dan mereka yang memutar balik Injil Rasul dari perjanjian baru, saudaraku, ya, mereka terkutuk dikatakan oleh Paulus. Galatia 1 ayat 9 dikatakan, jikalau ada orang memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Jadi saudaraku, orang percaya mengatakan dirinya percaya tapi tidak mengasihi Tuhan, Paulus berkata terkutuklah ia. Galatia 1 ayat 9 berkata, jikalau ada orang di antara kamu yang memberitakan Injil yang lain dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Nah, ini saudara yang kekasih diakhiri oleh Paulus demikian. Ya, terkutuk berarti diasingkan dari jemaat rohani yang benar di bumi dan pada akhirnya dari kerajaan surgawi pada zaman yang akan datang. Sekali lagi, terkutuk berarti disingkirkan dari jemaat rohani yang benar di bumi dan pada akhirnya dari kerajaan surgawi pada zaman yang akan datang. Itu terkutuk, tersingkir, saudara. Ya, Paulus ingin agar para pembacanya, pengikutnya mengerti, saudaraku, bahwasanya kriteria tertinggi bagi pemuridan Kristen ialah kesetiaan pribadi dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Nah, ini dia, saudara yang kekasih, ya. Tanamkan dalam hati kita, tuliskan di kolom komentar saudara yang kekasih, ya. Pemuridan Kristen sejati ialah kesetiaan, ya. Kesetiaan pribadi dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus. Pada Yesus Kristus. Nah, dan terakhir dikatakan oleh Paulus di sini 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha. Apa itu Maranatha? Ungkapan Maranatha, ya, yang berasal dari bahasa Arab, saudaraku, dipakai sebagai doa atau salam di antara orang Kristen. Dan kemudian juga orang Kristen adalah yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, haleluya. Yesus datang dari surga. Siap saudara berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Jadi Maranatha itu dipakai sebagai, saudara kekasih, dipakai sebagai doa atau sebagai salam bagi orang Kristen, saudaraku, ya, jemaat mula-mula
di mana jemaat mula-mula terus-menerus berdoa agar kiranya Kristus segera datang. Jemaat mula-mula itu mereka selalu berdoa, suka berdoa, terus-menerus berdoa. Dan mereka merindukan kedatangan Tuhan. Dan mereka mengatakan Maranatha, artinya Yesus datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Jadi Maranatha itu sudah mau sampai kedatangan Tuhan. Nah, dikatakan tadi oleh Paulus, terkutuklah dia, Maranatha, gitu ya, saudaraku. Jadi orang Kristen yang merindukan kedatangannya, puji Tuhan, saudaraku. Orang-orang Kristen yang mengungkapkan kerinduannya, saudaraku, dalam perkataan, dalam tindakan, perbuatan, saudaraku, merindukan kedatangan Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Tuhan telah memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini, di pagi hari ini Tuhan, tanggal 8 September ya Tuhan, kami bisa mengakhiri dari 1 Korintus ini ya Tuhan. Dan besok kami akan memasuki 2 Korintus. Kami sangat bersyukur ada begitu banyak firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami terima. Biarlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih pada saat pagi hari ini bagaimana Paulus mengakhiri perjumpaannya ya Tuhan, ataupun pelayanannya kepada jemaat, mengajarkan jemaat di Korintus. Bagaimana dia menyatakan, menunjukkan tindakan-tindakan perbuatannya, pengajarannya, kasihnya, kedekatannya kepada jemaat yang dilayaninya. Penuhilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau juga memberkati seluruh saudara-saudaraku ini. Kasih-Mu limpah bagi mereka, berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Ada kerinduan dalam hati hamba-Mu untuk bisa jumpa langsung kepada mereka. Apakah itu nanti secara langsung, secara pribadi, atau lewat Zoom ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami bisa lebih erat lagi bersekutu menyatu dengan Engkau. Tiap-tiap hari kami percaya ada kuasa doa, ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ketika kami berdoa, bukan untuk pribadi kami saja, tapi untuk orang-orang lain, terlebih untuk Indonesia Tuhan. Karena kami bukan hanya di Jabodetabek, tapi begitu banyak orang-orang yang mengikuti doa kami ini dari Indonesia ini Tuhan, dari provinsi-provinsi, dari kota-kota lain. Biarlah kami Tuhan semakin terus berdoa kepada Tuhan supaya kuasa dan mujizat-Mu nyata bagi kami. Mengalirlah kuasa memberkati semua saudara-saudaraku ini, baik khususnya Tuhan yang berdoa di pagi hari, yang ikut bersama-sama dengan kami untuk serta di pagi hari, dan juga nanti yang membuka link ini lagi, baik lewat Facebook, grup-grup doa, bahkan juga lewat YouTube. Tuhan memberkati. Jadikan kami menjadi berkat, jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan kehidupan yang sulit, yang susah, persatukan keluarga-keluarga yang sedang tidak bersehati, yang ada pertengkaran pertikaian di antara keluarga suami istri. Persatukan ya Tuhan. Orang-orang yang sakit, Kau sembuhkanlah ya Tuhan. Bahkan mereka yang ingin mengikuti CPNS, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Berkatilah mereka, lulus mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan hamba-hamba-Mu ini, Kau tahu mereka, Kau mengenal mereka. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus sungguh sangat memperhatikan murid-muridnya dan memperhatikan jemaat yang dilayaninya. Hamba-Mu rindu juga Tuhan memperhatikan mereka ya Tuhan. Kiranya dengan doa yang kami naikkan pada saat ini kepada-Mu,
Berkati mereka semua. Lawanlah bangsa kami ini. Lawanlah negeri ini Tuhan. Oh Tuhan, bangkitkan hamba-hamba. Pakailah hamba-hamba Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil. Urapi mereka semua. Oh Tuhan, Allah menolong mereka. Mencukupkan segala biaya-biaya keperluan mereka dalam memberitakan Injil-Mu, sehingga pemberitaan Injil dapat dilakukan ya Tuhan dengan baik. Pemberitaan Injil tidak tersendat, tapi pemberitaan Injil dapat dikerjakan dengan baik. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih. Besarlah kasih ya Tuhan. Besarlah Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan limpah bagi kita saudara. Sebelum kita akan akhiri doa ini, kita akan nyanyikan nyanyian kesukaan kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Dia menggerakkan tangannya kepada kita. Nyanyikan penyembahan ini sehingga kita juga semua berdoa. Saat berdoa. Saat berdoa.
Tuhan memberkati kita, saudaraku. Selamat beraktivitas.